Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Pak Darno masih menyampaikan materi pelajaran IPS di kelas 8 G dan H. Ya, tentunya masih ingat ya, di kelas 7 saya menyampaikan materi dengan tatap muka, tetapi kali ini berbeda. Pak Darno menyampaikan materinya menggunakan aplikasi daring atau pembelajaran jarak jauh. Ya, perkenalan sedikit. Ada yang lupa mungkin dengan Pak Guru? Ya, kalau tentunya tidak lupa ya. Ya, nama saya Sudarno, masih sama dengan yang kemarin, tidak ada perubahan. Ya, saya nanti menyampaikan materi pelajaran IPS. Kemudian kalau tahun kemarin saya hanya di kelas 7 saja, tapi tahun ini saya mengajar kelas 8 juga. Ya, tentunya kita harus selalu semangat dalam belajar. Dimanapun, kapanpun kita harus tetap semangat, tetap optimis, dapat nilai yang terbaik. Ya, KKM untuk kelas 8 sama, tetap 75. Itu wajib dipenuhi, karena kalau tidak mencapai KKM kalian nanti harus remedi atau diulang. Makanya jangan sampai mengulang, kalau bisa kita harus lebih dari KKM. Kalau belum KKM nanti akan ada remedi, ada tugas dan sebagainya. Sebaiknya kalian jangan hanya KKM saja, kita targetkan melebihi dari KKM, itu nanti akan lebih bagus. Oke, silahkan dipersiapkan buku untuk literasi, yaitu buku paket yang dipinjami oleh sekolah. Buku paket itu nanti kita gunakan untuk menggali sumber-sumber ilmu yang ada di dalamnya. Kemudian alat tulis, jangan sampai lupa ya, karena alat tulis nanti kita gunakan hal-hal yang kurang jelas, bisa kita cari di dalam buku paket atau buku literasi yang lainnya. Ya, bab 1 nanti kita akan membahas tentang ASEAN. ASEAN ini merupakan kerjasama regional. Kerjasama regional itu apa? Yaitu kerjasama dalam satu kawasan atau dalam satu wilayah, yaitu di kawasan Asia. Ya, ini silahkan diamati gambar berikut. Ini kira-kira apa? Ini gambar yang digunakan sebagai lambang negara-negara ASEAN. Nah, anak-anak silahkan diamati gambar ini. Ini merupakan rangkaian kegiatan ASEAN, yaitu kerjasama yang terjalin di ASEAN. Ya, ini merupakan foto-foto presiden. Ini perwakilan dari berbagai negara yang mengadakan pertemuan. Ya, pertemuan itu dilakukan untuk membahas kaitannya dengan bidang ekonomi, bidang pertahanan, dan lain sebagainya. Oke, ini contoh gambar-gambar saja. Kalau di dalam gambar-gambar di negara-negara ASEAN itu contohnya banyak sekali. Anak-anak bisa melihat di dalam YouTube seperti apa negara Singapura ada, seperti apa negara Indonesia ada. Ya, tentunya negara Indonesia kita sudah mengenal lebih jauh apa sumber daya alamnya, kemudian potensinya, lah itu untuk negara Indonesia sudah mengenal anak-anak. Tapi untuk negara-negara lain bisa diamati lewat YouTube atau lewat literasi yang lain, buku-buku yang lain. Oke, kita lanjutkan. Ini merupakan rangkaian kegiatan negara-negara di wilayah Asia, yaitu ASEAN. Untuk kali ini nanti kondisi geografis hampir seluruh negara di ASEAN, di wilayah Asia itu hampir memiliki kesamaan ya. Jadi wilayahnya ASEAN itu
banyak memiliki kesamaan. Kemudian potensi-potensinya, potensi sumber daya alamnya hampir sama, kecuali negara maju yang ada di ASEAN, yaitu Singapura, itu termasuk negara maju. Jadi wilayahnya berupa perkotaan, jadi hampir tidak ada yang di pedesaan itu, jadi semuanya hampir perkotaan. Kemudian kerjasama yang terjadi di sana itu membahas berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, yaitu kaitannya dengan kesejahteraan penduduknya. Ini peta, silakan diamati. Di sini merupakan kondisi geografisnya negara-negara ASEAN. Silahkan kalian mulai interpretasikan, silahkan dibaca, diinterpretasi dibaca ya. Ini merupakan kepulauan yang ada di Indonesia, itu ada yang di dataran tinggi, ada yang di dataran rendah. Nah itu di laut atau di pantai, itu semuanya memiliki potensi ataupun keunggulan. Nah nanti keunggulannya itu apa? Bisa kita lihat, bisa kita amati keunggulan ataupun potensi-potensi negara Indonesia. Ini contoh ya, contoh potensi yang ada di Indonesia, yaitu banyak sekali hutan hujan tropis ya. Hutan hujan tropis itu memiliki ciri seperti ini. Silahkan diamati saja. Nanti kalian bisa membuka di buku paket juga ada. Itu hutan hujan tropis itu biasanya ciri khasnya adalah tanaman keras. Ya, kita lanjutkan. Kemudian kawasan Asia Tenggara ini meliputi sebuah kawasan itu di bagian tenggara. Ya, jadi hampir seluruh kawasannya itu berbentuk semenanjung ataupun kepulauan ya, kepulauan yang ada di Asia Tenggara. Nanti kita juga akan melihat jadi kawasan Asia Tenggara yang memiliki daratan yang luas ataupun memiliki lautan yang luas, nanti bisa kita lihat. Oke, kita lanjutkan. Negara-negara yang termasuk di dalam Asia Tenggara Maritim (ATM) ya, bukan Automatic Teller Machine. Di sini saya singkat, ATM adalah Asia Tenggara Maritim. Maritim itu apa? Maritim itu adalah sektor laut, jadi memiliki banyak perairannya. Yang pertama Brunei. Nanti silakan dilihat Brunei seperti apa negaranya. Kemudian Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Ini juga banyak sekali potensi ataupun keunggulan-keunggulan maritimnya. Kemudian berikutnya negara-negara yang termasuk ke dalam ATD. ATD itu apa? Asia Tenggara Daratan. Di antaranya Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Kita lanjutkan ya. Mungkin dari kawasan-kawasan itu yang memiliki potensi yang bagus mana, nanti bisa dilihat di buku paket. Oke, demikianlah tadi penjelasan dari Pak Guru. Silahkan yang belum paham nanti bisa dilihat ataupun ditanyakan ke kakak kelasnya atau ke saudaranya atau ke orang tuanya, atau nanti bisa japri ke saya juga boleh. Oke, terima kasih murid-murid. Kalian saya harap bisa lebih baik, lebih pandai untuk kegiatan pembelajaran ini. Sekian dari Pak Guru. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.